Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan berdiskusi tentang peran lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan. Topik ini cukup kompleks dan sering menuai kontroversi. Jadi, saya minta kita tetap saling menghormati ya, meskipun pendapat kita berbeda-beda. Siap? Siap, jadi aku mulai aja ya. Menurutku lembaga legislatif itu pilar utama demokrasi. Mereka mempunyai 3 fungsi utama, yaitu bikin undang-undang, mengawasi eksekutif, dan mengatur anggaran. Kalau nggak ada mereka, pemerintah bisa aja jalan seenaknya tanpa adanya kontrol yang jelas. Aku nggak setuju kalau demokrasi itu mereka itu disebut pilar utama demokrasi. Bukannya mereka yang sering jadi penghambat. Banyak undang-undang yang kontroversial mereka buat hanya untuk segelintir orang. Contohnya kemarin revisi undang-undang yang hanya menguntungkan satu pihak. Tunggu dulu deh Ahmed, itu mungkin masalah oknum atau kasus tertentu aja deh. Tapi kalau misalnya kita lihat soal fungsi, legislatif itu jelas penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Terus, tanpa mereka, siapa yang bakal masihin pemerintah nggak nyalahgunain kekuasaan? Tapi Gaby, kenyataannya legislatif kita sering jadi arena di drama politik. Bukannya fokus bekerja, mereka malah banyak tarik ulur kepentingan. Akhirnya kebijakan mandek atau bahkan malah timbul masalah baru. Oke, jadi dari kubu kontra merasa legislatif itu jadi penghambat. Nah, apa sih tanggapan dari kubu pro? Apakah sama tanggapannya? Gini ya, kalau kalian bilang legislatif itu nggak efektif, berarti kalian nggak paham dalam proses demokrasi. Demokrasi itu emang ribet. Ada banyak tahapan, banyak diskusi, dan itu semua untuk memastikan keputusan yang diambil nggak sembarangan. Ribet itu satu hal. Tapi kalau ribetnya nggak ada hasil, apa gunanya? Lihat aja. Berapa banyak undang-undang yang kurang relevan atau merugikan yang mereka buat. Jadi jangan pakai kata demokrasi ribet. Hanya menggunakan kata demokrasi ribet agar menutupi kinerja mereka yang buruk. Jangan terlalu emosional Ahmed, sistem kita emang belum sempurna, tapi itu bukan alasan untuk melemahkan peran legislatif. Terus juga kalau nggak ada mereka, pemerintah bisa jadi terlalu dominan. Kita nggak mau kan kembali ke zaman otoritarianisme. Tunggu dulu. Siapa yang bilang kita mau melemahkan legislatif? Kita kan cuma bilang sistemnya perlu diperbaiki. Kalau kita begini terus, rakyat yang jadi korban atas kebijakan legislatif yang lambat atau bahkan jadi salah sasaran dong. Wah, sepertinya mulai ada ketegangan di sini. Tapi mari kita bahas lebih dalam. Menurut kubu kontra, bagaimana sistem ini seharusnya diperbaiki? Menurutku, kita butuh sistem yang lebih sederhana dan efisien. Lihat negara-negara lain yang eksekutifnya lebih kuat, tapi tetap ada pengawasan. Nah, kenapa kita nggak mencoba sistem seperti itu? Karena kita punya konteks yang berbeda, Ahmed, jangan cuma lihat negara lain tanpa memahami sejarah dan kondisi kita. Sistem legislatif kita itu dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kalau semuanya diserahkan ke eksekutif, itu malah berbahaya. Tapi Fala, kenyataannya legislatif sekarang justru malah menjadi sumber masalah, bukannya solusi. Contohnya aja, konflik antara legislatif dan eksekutif yang bikin kebijakannya jadi tertunda. Itu malah bikin merugikan rakyat nggak sih, bukannya malah membantu rakyat. Aku paham kekhawatiran kalian, tapi itu bukan alasan untuk mengubah sistem secara radikal. Terus juga kalau ada masalah, kita perbaiki implementasinya, bukan malah ngancurin sistemnya. Nah, kalau masalahnya dari sistem itu sendiri, apa gunanya dipertahankan? Lembaga legislatif kita terlalu birokratis dan penuh kepentingan politik. Bahkan, ada yang bilang, lembaga ini lebih banyak menghabiskan anggaran daripada memberikan manfaat. Halo, jangan asal tuduh. Banyak undang-undang penting yang berhasil disahkan dan bermanfaat bagi rakyat. Kalau kamu cuma fokus ke masalahnya, kamu mengabaikan kerja keras banyak anggota legislatif yang benar-benar peduli. Tapi
Jumlah anggota yang benar-benar peduli itu segelintir. Rakyat capek lihat drama politik di parlemen. Apakah ada cara lain yang lebih efisien? Efisiensi itu penting, tapi nggak bisa jadi alasan untuk korbanin demokrasi. Proses yang panjang itu penting untuk mastiin setiap keputusan punya dasar yang kuat. Sepertinya suasana mulai panas di sini. Saya harap kita semua bisa fokus mencari solusi dan bukan saling menyerang. Mari kita bahas apakah ada reformasi konkret yang disepakati kedua kubu. Aku rasa yang kita butuhkan adalah memperketat seleksi anggota legislatif dan meningkatkan transparansi, bukan melemahkan perannya, tapi memastikan mereka benar-benar bekerja untuk rakyat. Kalau aku lebih setuju ke reformasi sistem. Kurangi banyak demokrasi, fokus ke proses dan fokus ke hasil nyata. Jangan terlalu banyak teori begitu, tapi yang diperbanyak hasil. Kan nyatanya sekarang lebih banyak teori enggak sebanding dengan hasil dari teori itu sendiri, teman-teman. Tapi ya, reformasi itu butuh waktu dan proses. Kita nggak bisa buru-buru. Kalau misalnya kita salah langkah, bisa-bisa malah sistemnya makin kacau. Kalau cuma bilang butuh waktu, tapi nggak ada perubahan, kapan kita rasakan manfaatnya? Kita harus mulai dari sekarang dengan langkah-langkah yang jelas, bukan cuma wacana. Baik, diskusinya cukup intens, tapi kita harus menyimpulkan masing-masing dari kubu tolong sampaikan argumen penutup. Aku rasa yang kita butuhkan adalah memperketat seleksi anggota legislatif dan meningkatkan transparansi, bukan melemahkan perannya, tapi memastikan mereka benar-benar kerja untuk rakyat. Legislatif memang penting, tapi sistem kita terlalu ribet. Reformasi besar harus dilakukan supaya kebijakan lebih cepat dan relevan untuk rakyat. Oke, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas diskusinya yang seru dan penuh semangat. Meski ada perbedaan pendapat di antara kita, tapi kita setuju bahwa perubahan itu perlu diperlukan untuk kebaikan rakyat. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.